akhirnya kita bisa liburan. Iya nih, udah berapa bulan ya kita di karantina. Meski begitu, kita harus tetap menjaga jarak dan kebersihan. Betul banget, jangan lupa untuk tetap pakai masker jika keluar rumah. Oh iya Siska, sebelum liburan kemarin sepertinya kita dapat tugas matematika deh dari ibu guru. Oh iya, lupa baru inget. Apa sih tugasnya Fani? Siska lupa. Tugasnya tentang bab transformasi geometri. Oh iya, yang disuruh mencari contoh transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari bukan sih? Iya betul, transformasi geometri itu adalah perubahan posisi, arah, bentuk, atau ukuran dari suatu objek geometri. Transformasi geometri itu ada 4, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Hah? Apa tuh refleksi, translasi, rotasi, sama dilatasi, Giovanni? Ih, kamu belum baca materi yang dikirim ibu guru di Google Classroom ya? Hehehe, ketahuan deh Siska. Translasi adalah pergeseran objek ke arah mendatar, kanan atau kiri, dilanjut dengan tegak atau vertikal, yaitu ke atas atau ke bawah. Oh sebentar, berarti kita bisa gunakan salah satu polaroid ini untuk contoh translasi bukannya Fanny? Oh iya benar, dengan menggeserkan salah satu polaroidnya ke kanan atau ke kiri, lalu ke atas atau ke bawah. Iya, yeay, aku yang akan fotokan, sebentar. Pertama dari posisi awal, lalu bertranslasi atau bergeser ke kanan, lalu bertranslasi ke atas. Translasi atau pergeseran adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang datar dengan jarak dan arah yang sama. Jadi kalau ada translasi AB artinya memindahkan titik dengan aturan A satuan ke kanan jika A positif atau A satuan ke kiri jika A negatif, B satuan ke atas jika B positif, atau B satuan ke bawah jika B negatif. Misalkan saya memiliki titik A dengan koordinat 2,1. Kemudian saya translasikan sejauh T 5,3. Artinya apa? Artinya titik A akan digeser sejauh 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, sehingga akan diperoleh bayangannya yaitu titik A absen dengan koordinat 7,4. Hari ini saya akan ajak kalian menentukan hasil translasi titik A dengan koordinat 2,1 yang tadi dengan aplikasi GeoGebra yang bisa diakses di smartphone kalian. Pertama-tama search GeoGebra pada search engine Google. Lalu masuk ke halaman geogebra.org, pilih kalkulator, lalu pilih tools. Karena tujuan kita ingin mentranslasikan titik A tadi dengan koordinat 2.1, kita buat poin dulu, munculkan titik A, kita klik 2 kali atau tekan 2 kali titik A sehingga muncul titik 3 di sini. Pilih setting, show label, pilih name dan value sehingga muncul koordinat dari titik A. Sebelumnya kita mentranslasikan titik A dengan koordinat 2,1 sejauh T 5,3. Berarti kalau 5,3 berarti ke kanan 5, terus ke atas 3. Berarti vektornya di titik 0. Jadi ke kanan 5, ke atas 3. Nah, kita akan mentranslasikan titik A dengan vektor BC. Kita pilih translate by vektor titik A, B, C. Nah, didapatkan bayangan dari titik A koordinatnya adalah 7,4. Hasil translasi vektor BC sejauh 5,3. Secara umum, jika titik P dengan koordinat X, Y ditranslasikan sejauh A, B, diperoleh bayangan titik P yaitu P absen dengan koordinat X plus A, Y plus B. Hah? Apa tuh refleksi? Refleksi itu adalah pencerminan atau perpindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin. Oh, jadi seperti pencerminan gitu ya, Fanny? Sifat refleksi atau pencerminan. Yang pertama, garis yang menghubungkan objek dan bayangan tegak lurus dengan cermin. Yang kedua, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang ketiga, kedudukan objek berubah tanpa terjadi perubahan panjang sisi atau ukuran sudut serta luas objek. Artinya,
bentuk dan ukuran objek sama dengan bentuk dan ukuran bayangannya. Iya, pencerminan atau refleksi ada yang merefleksikan kepada sumbu X dan ada yang refleksi pada sumbu Y. Refleksi sumbu X itu yang seperti ini bukan sih, Fani? Iya, sumbu X itu yang horizontal. Berarti dicerminkan seperti, oh, apakah pantulan kota di sungai itu termasuk refleksi sumbu X? Oh iya, betul. Kamu hebat, Siska. Itu adalah contoh refleksi di sumbu X. Karena jarak semua titik pada bangunan asli ke permukaan air sama dengan jarak air bayangan titik ke permukaan air. Oke, kalau gitu cepat foto, Fani. Oke, siap. Objek refleksi ada 3, yaitu refleksi titik, garis, dan bidang. Untuk refleksi titik terhadap sumbu X, misal diberikan titik A dengan koordinat 3,1. Karena refleksi terhadap sumbu X, maka cerminnya adalah sumbu X. Jarak titik A ke cermin adalah satu satuan, karena jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, dan garis A absen tegak lurus dengan sumbu X atau cerminnya, maka bayangan titik A yaitu A absen berjarak satu satuan dengan koordinat X tetap dan Y berubah, yaitu 3, min 1. Untuk contoh lainnya, misal diberikan titik B dengan koordinat min 2,3. Karena refleksi terhadap sumbu X, maka cerminnya adalah sumbu X. Jarak titik B ke cermin adalah 3 satuan. Dan jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, dan garis BB absen tegak lurus dengan sumbu X atau cerminnya, maka bayangan titik B yaitu B absen berjarak 3 satuan dengan koordinat X tetap dan Y berubah, yaitu min 2, min 3. Untuk refleksi terhadap sumbu Y, misal diberikan titik A dengan koordinat 3,1, karena refleksi terhadap sumbu Y, maka cerminnya adalah sumbu Y. Jarak titik A ke cermin adalah 3 satuan. Karena jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, dan garis A absen tegak lurus dengan sumbu Y atau cerminnya, maka bayangan titik A yaitu A absen berjarak 3 satuan dengan koordinat negatif X dan Y tetap, yaitu min 3,1. Untuk refleksi titik terhadap sumbu Y sama dengan X, misal diberikan titik A dengan koordinat 3,1. Karena refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, maka cerminnya adalah sumbu Y sama dengan X. Jarak titik A ke cermin adalah diameter kisi satu satuan yaitu akar 2 satuan, karena jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, dan garis A absen tegak lurus dengan sumbu Y sama dengan X. Maka bayangan titik A yaitu A absen berjarak akar 2 satuan atau sama dengan diameter kisi satu satuan, di mana X menjadi Y dan Y menjadi X. Koordinat A absen adalah Y, X atau 1,3. Untuk refleksi titik terhadap sumbu Y sama dengan min X, misal diberikan titik A dengan koordinat 3,1, karena refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka cerminnya adalah sumbu Y sama dengan min X. Jarak titik A ke cermin adalah diameter kisi 2 satuan yaitu 2 akar 2 satuan, karena jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, dan garis A absen tegak lurus dengan sumbu Y sama dengan min X. Maka bayangan titik A yaitu A absen juga berjarak 2 akar 2 satuan atau sama dengan diameter kisi 2 satuan, di mana X menjadi min Y dan Y menjadi min X, dengan koordinat A absen yaitu min Y, min X, atau koordinat A absennya adalah min 1, min 3. Untuk refleksi titik terhadap garis X sama dengan H, misal diberikan titik A dengan koordinat 3,1. Karena refleksi terhadap titik X sama dengan 1, maka cerminnya adalah garis X sama dengan 1. Jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin atau sama dengan X dikurangi H sama dengan 3 dikurangi 1 atau 2 satuan, dengan garis A absen tegak lurus dengan garis X sama dengan 1. Terlihat nilai Y tetap sedangkan nilai X menjadi H dikurangi X dikurangi H atau 2H kurangi X sama dengan 2 kali 1 kurangi 3 sama dengan min 1. Sehingga koordinat bayangan A absen adalah 2H dikurangi X, Y, dengan A absennya adalah min 1,1. Untuk refleksi titik terhadap garis Y sama dengan H, misal diberikan titik A dengan koordinat 3,1,
Karena refleksi terhadap titik Y sama dengan min 1, maka cerminnya adalah garis Y sama dengan min 1. Jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, sama dengan Y dikurangi H atau 2 satuan pada gambar, dan garis A absen tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 1. Terlihat nilai X tetap, sedangkan nilai Y berubah menjadi H dikurangi Y dikurangi H atau sama dengan 2H dikurangi Y atau sama dengan min 3 satuan. Sehingga koordinat bayangan A absen adalah X, 2H kurangi Y, yaitu A absennya adalah 3, min 3. Refleksi terakhir yaitu refleksi titik A dengan koordinat 3,1 terhadap titik pusat O 0,0 dengan menggunakan GeoGebra. Pilih tools, diperbesar dulu buat poin, tekan sehingga muncul titik 3 seperti ini. Lalu pilih setting untuk mengeluarkan atau menunjukkan koordinatnya berapa, pilih name and value. Lalu untuk titik pencerminannya poin, lalu karena ini titiknya dari titik B, di sini kita namai titik O, kita tekan, pilih titik 3, setting, show labelsnya, pilih name and value sehingga muncul koordinatnya 0,0. Kita ingin namai, ini bukan titik B tapi titik O. Sehingga kita perkecil. Jadi kita ingin merefleksikan titik A dengan koordinat 3,1 ini dengan ke titik cerminnya, yaitu titik 0,0 titik O. Karena refleksi, kita pilih pada transformnya, kita pilih reflect about point, pilih titik A, lalu pilih titik O. Akan muncul di sini hasil pencerminan dari titik A. Terlihat titik bayangan atau A absennya berkoordinat min 3, min 1. Dapat kita simpulkan dari 3 menjadi min 3 berarti X berubah menjadi min X. Dari 1 menjadi min 1 berarti Y menjadi min Y. Sehingga jika saya mempunyai titik A dan koordinat X, Y dicerminkan terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan bayangan min X, min Y. Yeay, tugas kita sudah selesai. Alhamdulillah, sambil liburan masih bisa mengerjakan tugas. Betul banget. Sip, cepat kita kumpulkan ke Bu Guru. Oke, siap.